tugasnya. Kemudian juga yang saya hormati juga para tokoh-tokoh ulama baik dari PCNU ya, Hong Kong, mustasyarnya kiai kita, juga tokoh-tokoh yang lain saya tidak bisa menyebutkan satu persatu ya karena banyak yang hadir. Kemudian tidak lupa para dewan guru Majelis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari berbagai provinsi di Indonesia. Ada dari yang paling kanan Habib Salim Jufri, beliau ini pimpinan Majelis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Provinsi Gorontalo, Sulawesi Utara. Kemudian di sebelahnya ada Al Habib Hussein Al Hamid, beliau adalah pimpinan Majelis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Makassar, Sulawesi Selatan. Kemudian di sebelah kiri saya ada Al Habib Abdurrahman Al Idrus, beliau adalah pimpinan Majelis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Provinsi Lampung. Jadi, oh ya tidak lupa, ini para tokoh Majelis Rasulullah Hong Kong. Ada anakku Bu Anik, anakku Fauziah, dan juga para tokoh, tim hadroh juga tidak ketinggalan. Para tokoh-tokoh ibu-ibu dari Hong Kong, saya nggak bisa sebutkan satu persatu, baik panitia, donatur, macam-macam pokoknya ini yang hadir. Mudah-mudahan seluruh hajatnya dikabul oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Allah Rabbal Alamin. Dan juga tidak lupa anak-anakku sekalian, Majelis Rasulullah cabang Hong Kong yang hadir, mudah-mudahan nggak bosen. Tiap tahun Habib Nabil lagi gitu. Ya. Karena Habib Mundirnya sudah meninggal, adik saya, jadi saya menggantikan ini ya. Nah baik anak-anakku sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu Wa Taala, nanti kita akan dengarkan tausiah-tausiah dari para dewan guru. Namun sebelum itu saya memulai ya. Saya ingin menyampaikan yang pertama adalah acara kita pada hari ini Maulid Nabi dan juga hall Majelis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam cabang Hong Kong. Ketika kita bicara Maulid, tadi juga kita baca syair-syair Maulid Dhiaul Lami karangan guru mulia kita Habibana Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh hafizahullah. Ketika kita bicara Maulid, mungkin ada sebagian yang bertanya sama kita, kalau di majelis ini insya Allah nggak ada, tapi mungkin di yang lain ada yang nanya, ngapain sih ngadain maulid lagi ya. Anak-anakku sekalian yang saya cintai karena Allah, mudah-mudahan kita termasuk orang yang berjumpa karena Allah, berpisah juga karena Allah. Dan nanti sekarang kita duduk di sini ngumpul sama-sama dengerin tausiah saya. Nanti insya Allah di jannah kita ngumpul kembali. Dan yang tausiah bukan kami tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang paling kita cintai di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan kecintaan kita mengadakan maulid beliau, kecintaan kita membacakan akhlak beliau, kecintaan kita untuk mengikuti, meneladani perilaku budi pekerti beliau itu membuat beliau ridha, dan nanti kita dipandang oleh beliau dengan pandangan ridha di akhirat nanti. Amin ya Allah Rabbal Alamin. Anak-anakku sekalian, kalau kita mengadakan maulid Nabi, apa Allah perintahkan itu? Adakah isyarah di dalam Quran yang menyatakan bahwa maulid para nabi itu mulia? Kalau kita yang insaf, yang adil, yang sungguh-sungguh ingin mencari kebenaran, kita akan dapatkan di dalam Al-Quran maulidnya nabi itu berbeda dengan maulidnya manusia biasa. Emang ada disebut maulid dalam Quran? Ada ya. Salah satunya ketika Allah berfirman
tentang maulidnya Sayyidina Isa alaihissalam. Surah Maryam ayat ke-33. Kata Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Keselamatan, keberkahan, kedamaian, keberkahan, kebaikan, kesejahteraan pada hari aku dilahirkan. Kata siapa? Nabi Isa alaihissalam. Pada hari aku diwafatkan dan hari nanti aku dibangkitkan sama Allah. Pertanyaannya, kalau Allah bilang hari lahirnya Nabi Isa ada keberkahan, kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada keberkahan enggak? Ada pahala enggak? Ada kesejahteraan enggak? Bahkan lebih lagi. Ya. Jadi kalau kita lihat di dalam Al-Quran, kita akan dapatkan ada ayat yang menceritakan bahwa maulid Nabi itu berbeda dengan maulid manusia biasa. Nah, anak-anakku sekalian, hadirat al-muslimat yang saya cintai, apa itu maulidnya Nabi Isa saja? Tidak. Ada nabi yang lain yang maulidnya juga dipuji sama Allah. Kelahirannya dipuji sama Allah. Siapa? Maulid Sayyidina Yahya alaihissalam. Ya, sekitar 18 ayat sebelumnya. Surah Maryam ayat 15. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Salamun alaihi yauma wulida wa yauma yamutu wa yauma yub'atsu hayya." Keberkahan, keselamatan, ketentraman, ya, pahala pada hari Nabi Yahya dilahirkan. Kalau Nabi Yahya kelahirannya ada keberkahan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada keberkahan enggak? Jadi jangan disamain maulidnya Nabi dengan maulidnya kita. Ya Bapak Ibu sekalian, hadirat muslimat, nih biasa ngomong bapak ibu, ini ibu-ibu dan anak-anakku semua. Jadi tadi para habaib bilang ini di depan perempuan ini merasa agak grogi. Saya bilang saya aja yang udah 11 kali kesini terus grogi juga. Biasa majelis Rasulullah laki-laki semua, perempuannya nggak kelihatan. Kali ini perempuan semua, laki-lakinya nggak kelihatan. Ghaib. Baik, jadi anak-anakku sekalian, maulidnya Nabi itu beda dengan maulidnya manusia biasa. Ya, di dalam Quran Allah sebutkan beda. Salamun alaihi wassalamu alayya. Ya. Nah, oleh sebab itulah maka kita memperingati maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi kita hadir di sini membaca tadi syair-syair bagaimana akhlak Nabi Muhammad SAW, siapa ibunya, siapa ayahnya, kakeknya, bagaimana beliau dilahirkan dan seterusnya. Itu menunjukkan cinta kita kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kita sekali duduk di sini salawat berkali-kali, satu kali salawat dibalas 10 kali sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita pelit-pelit bersalawat, ya. Khusus kalau disebut nama Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, langsung kita refleks mengucap salawat. Karena kata baginda Rasul, orang yang paling pelit dari umatku itu yang mendengar namaku disebut di sisinya dia nggak mengucap salawat. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang paling pelit. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirat al-muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita sudah menjelaskan tentang keutamaan maulid Nabi. Maka yuk sekarang kita melihat, saya bicara sedikit aja nih karena ini banyak para guru nanti yang akan menyampaikan oleh-olehnya. Saya bicara sedikit saja di antara salah satu sifat yang luar biasa dari Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan harusnya kita tiru adalah kasih sayang beliau.
kasih sayang beliau itu enggak ada batasnya. Tidak ada satu manusia pun di dunia dan di akhirat yang lebih cinta kepada saya, kepada Anda, kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bib, bagaimana dibanding ibu kita, bapak kita, enggak ada apa-apanya dibanding cintanya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu hadis dikatakan, suatu ketika beliau melihat seorang wanita, yang wanita itu sedang menggendong bayinya. Ini supaya kenapa kita harus cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Wanita itu gendong bayinya, lalu bayi itu dicium, diangkat ke atas, dipeluk, diangkat lagi, dicium. Kata Rasulullah SAW kepada para sahabatnya, wahai para sahabatku, bagaimana pendapat kalian tentang ibu itu dengan anaknya, dengan bayinya? Kata para sahabat, ya Rasulullah, ibu itu sangat cinta sama bayinya. Lalu beliau tersenyum sampai kelihatan giginya. Beliau itu kalau senyum jarang kelihatan gigi, ya. Nah, ini kelihatan giginya, terus beliau berkata, walladzi nafsi Muhammadin biyadihi, demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, saya kepada umatku jauh lebih cinta daripada ibu itu kepada bayinya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Anak-anakku sekalian, mungkin kita nanya, Bib, kalau Habib ngomong gitu buktinya apa? Anak-anakku sekalian, tadi saya katakan nggak ada manusia lebih cinta kepada kita dibanding beliau sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu kesempatan, saya hanya berikan beberapa hadis, ya. Dalam salah satu kesempatan pagi-pagi ketika waktu subuh, beliau datang ke Masjid Nabawi untuk sholat bersama para sahabat. Beliau datang dalam keadaan bergembira, luar biasa gembiranya. Senyumnya kelihatan di bibir beliau yang begitu indah. Lalu sahabat pada bingung. Terus mereka nanya, bi abi anta wa ummi ya Rasulullah, demi ayah dan ibuku wahai Rasulullah, kenapa Anda begitu gembira? Lalu jawab beliau sallallahu alaihi wasallam, semalam itu seluruh nabi dikumpulin sama Allah Subhanahu wa taala, termasuk saya. Lalu kemudian Allah menawarkan doa yang gak ditolak. Maka seluruh nabi berlomba-lomba untuk berdoa, meminta satu doa yang sama Allah gak ditolak sama sekali. Lalu kata beliau sallallahu alaihi wasallam, kecuali saya. Lalu ditanya sama Allah, kamu apa yang kau inginkan wahai Muhammad? Ya Allah, saya simpan doa ini untuk umatku di akhirat nanti. Saya tidak minta apa-apa. Saya cuma minta umatku jangan sampai disiksa di akhirat nanti. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Anak-anakku sekalian, orang ditawarin doa yang gak ditolak. Semua orang berlomba, beliau mikirin kita. Pertanyaannya, apa yang sudah kita lakukan untuk beliau sallallahu alaihi wasallam? Baca salawat males-malesan, ngikutin akhlaknya, kadang diikutin, kadang enggak. Malah ngikutin akhlaknya syayatin, setan, ahli maksiat, orang-orang jauh dari Allah itu diikutin, ditiru, dipakai untuk kehidupan kita. Sementara orang yang sangat mencintai kita, ngedoain kita, jagain, bahkan sampai doanya pun ditunda nanti sampai hari kiamat, kita nggak sempat untuk salawat, kita malas untuk mengikuti tuntunannya. Mudah-mudahan kita di sini tidak termasuk di antaranya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Orang-orang yang begitu di luar kita di sini insya Allah semuanya orang-orang salihah. Amin ya Allah. Semuanya orang-orang yang cinta salawat. Amin ya Allah. Banyak salawatnya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Kita bisa duduk begini, beriman kepada Allah, sholat, ngaji, puasa, itu diantaranya wasilah dakwahnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan lupa, ya. Jadi anak-anakku sekalian, kasih sayang beliau itu tidak ada duanya. Dalam satu kesempatan yang lain, beliau pernah menyampaikan, lagi duduk-duduk dengan sahabatnya. Lalu beliau katakan, alangkah kangennya saya dengan biikhwani, dengan saudara-saudara saya. Para sahabat bilang, ya Rasulullah, bukankah kami ini saudara-saudaramu? Ya. Nahnu ikhwanak, kami ini saudara-saudaramu. Jawab beliau sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, la bal antum ashabi, tidak, kalian itu hanya sahabat-sahabatku. Lalu siapa saudaramu ya Rasulullah? Saudaraku itu adalah mereka yang gak pernah melihat aku tapi beriman kepada aku, ngucapin salawat untukku, berjuang menegakkan agamaku, mengikuti akhlak perilaku aku. Alangkah kangennya saya dengan saudara-saudaraku itu. Siapa saudaranya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Siapa anak-anakku? Kita semua. Kalau kita melakukan apa yang tadi disebut, ya, salawat, apalagi tadi, meneruskan dakwah beliau, apalagi mengikuti akhlak beliau, ya. Mudah-mudahan kita semua nanti diakui sebagai saudaranya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, saksikan kami berkumpul di sini hanya untuk memuliakan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk mengikuti, melanjutkan dakwahnya Habibana Mundhir alaihi rahmatullah, yang beliau sudah membuktikan sampai meninggalnya sungguh-sungguh berjuang menegakkan bendera Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikan kami karunia dari 1 miliar lebih manusia di atas bumi ini untuk menjadi orang-orang yang terus melanjutkan dakwah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai kami mati. Ya Allah, mudah-mudahan dalam keadaan berjuang menegakkan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku sekalian, hadirat al-muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wah, waktunya udah, ini harus gantian saya dengan yang lain, ya. Saya mencintai kalian semua karena Allah, ya. Dan kalau nanti di akhirat, ya, kita ketemu, saya akan katakan, ya Allah, tolong orang-orang yang pernah hadir di acara jalsah majelis Rasulullah cabang Hongkong ini, kumpulkan, jangan masuk neraka, ya Allah. Anak-anakku sekalian, terakhir saya ingin menyampaikan tentang haulnya Habib Mundhir. Habib Mundhir ini adik saya nomor 4, ya. Jadi dari kecil dia sudah dikasih cobaan berat. Cobaannya adalah penyakit asma kronis. Seminggu 3 kali kambuh. Dan kalau sudah kambuh, maka wajah beliau itu pucat pasi, keringatnya sebesar biji-biji jagung di seluruh muka belakang, gak bisa bicara, bernafas pun sulit, seperti orang sakratul maut. Itu seminggu 3 kali. Cobaannya lihat nih. Jadi kalau anak-anakku sekalian diberi cobaan sama Allah, jangan marah sama Allah. Orang-orang soleh itu cobaannya berat dari sisi Allah. Orang-orang yang dipilih sama Allah itu adalah orang dikasih cobaan tapi mereka sabar. Maka sama Allah dijadikan orang-orang yang dekat sama Allah, ya. Habib Mundhir itu kecil seperti itu, ya. Ketika kemudian terus beliau pulang dari Yaman, kemudian beliau berdakwah, bukan langsung banyak begini jamaahnya, 2, 3, 4, 5.
Bahkan sampai preman-preman disapa sama beliau. Maka saya selalu sampaikan sama Majelis Rasulullah cabang Hong Kong, jangan ragu, ada orang tatoan, ajak ke majelis. Ada orang suka minuman keras, ajak ke majelis. Ada orang macam-macam dari berbagai kelompok masyarakat, ajak ke majelis supaya apa? Li'an yahdiyallahu bika au biki rajulan au mar'atan wahidah khairum minad dunya wa ma fiha. Kamu bisa ngasih hidayah kepada satu orang, itu pahalanya lebih besar daripada dunia dan seisinya. Satu orang. Gimana kalau 2, 3, 4? Jangan menjadikan majelis itu hanya, wah pokoknya kamu maksiat sono. Jangan. Majelis kita nggak diajarin begitu. Habib Mundir itu preman, ada orang main gaple sambil nyekek botol. Tahu nyekek botol? Minuman keras. Disamperin sama Habib Mundir. Kaget mereka. Mau datang nggak nanti malam saya ada majelis. Belum pernah ada ulama yang nawarin begitu. Datang mereka. Dan sekarang orang-orang itu masuk di PPMRS, pasukan pengawal Majelis Rasulullah. Tatonya masih ada. Tapi udah pada soleh-soleh. Jadi pemuda masjid. Jadi kalau dakwah kita jangan milih-milih. Habib Mundir itu enggak milih orang. Semua didakwahi, semua diajak. Ya. Dan beliau terus menerus berdakwah dalam keadaan sakit, pakai kursi roda dakwah terus, ya. Pakai ranjang rumah sakit datang sampai orang nangis di majelisnya. Dari majelisnya 5 orang, 10 orang, 100 orang, 500 orang, 1000 orang, 10.000 orang, 100.000 orang, sampai Istiqlal itu penuh 5 lantai ke atas kalau ngadain acara. Kenapa? Karena istiqomah di jalan Allah. Nah, haul itu, kita melaksanakan haul itu untuk memperingati akhlak-akhlaknya orang saleh. Dalam Quran dikatakan laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Pada kisah-kisah orang-orang soleh itu ada pelajaran bagi orang yang mau menggunakan akalnya. Mudah-mudahan dengan haul Habib Mundir ini kita setiap tahun dijaga untuk kembali. Kalau yang namanya maksiat, tiap orang bermaksiat. Sebaik-baik orang yang bermaksiat adalah mereka yang mau kembali. Sebaik-baik orang yang jauh gak pernah sholat adalah orang yang kemudian akhirnya mau sholat. Sebaik-baik orang yang berzina, minuman keras adalah orang yang walaupun melakukan itu dia tetap menjaga majelis, sholat, yang insya Allah semua itu nanti menghindarkan dia dari maksiat kepada Allah. Anak-anakku sekalian, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Nanti kita dengarkan ceramah dari para habaib yang lain. Mudah-mudahan keberkahan kepada kita semua, baik yang hadir di sini, yang di luar, yang bertugas, semuanya mudah-mudahan dikabul hajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Lahir batin dunia akhirat diangkat derajatnya. Amin ya Allah rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya